Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johannes Sutapia dengan NPM 2478246. Di sini saya akan melakukan video hands-on mata kuliah kecerdasan buatan untuk TI, yang dimana lab session 5 ini kita bertajuk pada data and future thinking. Data and future thinking yaitu data understanding and future exploration. Jadi untuk fokus kita di lab session 5 ini itu ialah melakukan eksplorasi fitur dan juga analisis pola pada dataset transaksi nyata tanpa menggunakan algoritma machine learning. Jadi untuk di sini di langkah pertama itu adalah kita memahami yang struktur datanya. Jadi di sini kita menggunakan dataset yang sudah diberikan oleh dosen, yaitu Almond Clean CSV. Ini sebuah dataset transaksi di penjualan online. Jadi di sini kita mengambil 5 baris pertama, yang dimana di sini kita bisa lihat tampilannya bahwa ada 5 baris pertama, ada jumlah baris dan nama kolom. Nah di sini kita bisa lihat bahwa dataset ini memiliki total baris yaitu 20.848 dan kolomnya ada 19. Nah kolom-kolom apa saja itu? Ada order, quantity, tinggi, pengembalian, diskon, kategori, produk kategori, status, dan juga lainnya. Nah, untuk identifikasi targetnya, yaitu di sini variabel target saya itu mengambil status pesanan atau fitur essential yang akan dibuat. Kemudian fitur numeriknya mencakup ada total quantity, total weight, total diskon, ongkos kirim, dibayar oleh pembeli, total pembayaran. Nah, untuk fitur kategorikalnya ada metode pembayaran, kabupaten atau kota, provinsi, opsi pengiriman, dan produk kategori. Nah, masuk ke tahap pre-processing. Jadi di sini saya melakukan transformasi data untuk mempermudah analisisnya. Nah, di sini kita membuat fitur binary essential itu di mana nilai 1 itu akan mewakili pesanan batal. Kemudian COD itu mewakili untuk mengidentifikasi transaksi yang menggunakan metode bayar di tempat. Nah, untuk fitur tambahannya
Di sini saya itu menambah fitur yang namanya shipping ratio untuk menganalisis perbandingan ongkos kirim terhadap total pembayaran. Saya juga menambah untuk mengekstrak jam dari kolom waktu pesanan. Dan juga seluruh dari modifikasi yang setelah kita lakukan di pre-processing ini, kita menyimpannya ke dalam file baru yang namanya data process npm.csv. Kemudian fitur exploration. Nah, untuk memahami faktor pembatalan, saya di sini mengambil 3 fitur ya. Jadi yang pertama itu adalah metode pembayaran is COD. Karena pesanan COD itu tidak memerlukan pembayaran di muka, pembeli mungkin merasa lebih mudah untuk membatalkan pesanan secara sepihak. Ya memang ini cukup beresiko karena tidak ada pembayaran yang namanya di muka. Berdasarkan data tadi, tingkat pembatalan COD itu berada di 13%-an. Untuk kedua itu adalah waktu pemesanan atau hour. Nah, pesanan pada jam larat, malam, atau dini mungkin menunjukkan perilaku impulsif yang berujung pada pembatalan. Karena banyak juga nantinya pemesanan bisa kita lihat pembatalan per waktu. Nah, di malam hari ada di 15%. Seperti itu. Nah, kemudian jumlah produk. Nah, pesanan dalam jumlah besar mungkin memiliki rasio pembatalan lebih tinggi jika pembeli ragu akan ketersediaan biaya atau biaya total. Kemudian kita coba masuk ke segmentasi berdasarkan waktu pemesanan. Nah, kita lihat. Di sini ada siang dan malam. Saya membagi itu menjadi 2 kelompok. Hasil analisis bisa kita lihat bahwa menunjukkan kelompok di malam hari itu memiliki tingkat pembatalan yang lebih tinggi, yaitu di 15,05% dibandingkan kelompok siang di mana hanya 13,27%. Sangat tipis, tapi ini cukup berbeda 15 ke 13. Dengan demikian, transaksi di malam hari itu memiliki rasio pembatalan yang jauh lebih tinggi, tipis seperti itu. Kemudian kita masuk ke analisis identifikasi contoh data anomali, analisis konflik. Nah, di sini saya mencari data yang sesuai pola yang bertentangan. Bisa kita lihat di sini sesuai pola order 0005 ini, dimana metode pembayarannya adalah COD, status pesanannya itu batal. Sudah sesuai sudah pesan metode pembayaran COD tapi batal, seperti itu. Ini sesuai dengan hipotesis awal.
Kemudian untuk order 0002 ini metode pembayarannya tetap sama, yaitu COD. Namun status pembayarannya itu selesai. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa hal ini menunjukkan bahwa perilaku pelanggan bersifat dia itu bersifat dinamis, tidak bisa dipukul rata hanya berdasarkan satu metode pembayaran saja, seperti itu, baik itu pembayaran yang lainnya. Jadi dia sudah bersifat dinamis. Refleksi. Apakah pola dalam data dijelaskan dengan aturan sederhana? Pola dalam data itu tidak selalu dapat dijelaskan dengan aturan sederhana karena hubungan antar variabel dalam kasus nyata seringkali tidak diketahui secara eksplisit. Meskipun ada kecenderungan tertentu seperti pengaruh metode COD, tidak semua pembatalan mengikuti pola yang sama sesuai dari hasil yang telah kita temukan. Kemudian B, kondisi apa aturan tersebut gagal? Ya, singkatnya aturan sederhana itu gagal ketika berhadapan dengan anomali perilaku manusia, seperti itu. Faktor-faktor pelanggan tidak tertangkap secara eksplisit dalam dataset, gagal ditemukan berkonflik dengan pola umum atau anomali. Kemudian kesulitan membuat sistem otomatis berdata ini, yaitu kesulitannya itu adalah hubungan antar variabel yang tidak diketahui secara eksplisit sehingga sulit dipresentasikan dalam bentuk aturan sederhana. Selain itu, banyaknya pengecualian dalam perilaku manusia dinamis membuat sistem berbasis aturan menjadi tidak fleksibel. Simpulnya itu ya, untuk membangun sistem otomatis berbasis aturan, nah kurangnya fleksibilitas dalam menangani pengecualian data. Kemudian ada eksplorasi lanjutan, jika variabel target dihilangkan, saya akan dapat mengelompokkan data perilaku pelanggan melalui pendekatan berikut. Segmentasi geografis. Nah, mengelompokkan data berdasarkan domisili pembeli seperti provinsi, kabupaten, atau kota untuk melihat perbedaan pola belanja dan preferensi antar wilayah. Kemudian profil logistik, mengelompokkan data berdasarkan pemilihan jasa kirim, ongkos kirim, dan rasio biaya pengiriman terhadap total pembayaran untuk mengindikasi sensitivitas pelanggan terhadap biaya logistik dan juga pola waktu pemesanan. Dengan mengelompokkan transaksi berdasarkan jam atau waktu pesanan, melihat kapan jam-jam sibuk pelanggan melakukan transaksi. Mungkin cukup untuk video hands on untuk lab session 5 ini. Jika ada kekurangan atau salah penyebutan atau salah pun pengerjaan dalam lab session 5, saya mohon maaf. Saya tutup, sekian dan terima kasih.